for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan apa yang sesungguhnya kita diundang selalu oleh Tuhan di dalam keheningan. Tuhan mengundang kita untuk selalu joy, meninggalkan kegelapan dan berkembang dalam kesatuan dengan Tuhan. Kalau tadi kita membawa tema pada bulan ini, kita peduli pada kebenaran, kebenaran iman yang sungguh selalu kita hidupi adalah Tuhan selalu menghendaki kita joy, sukacita bersama Tuhan. Itulah yang selalu Tuhan kehendaki. Sukacita tanpa kondisi artinya bersama Tuhanlah sukacita itu. Bukan karena ada kondisi dari Tuhan maka saya sukacita. Sukacita bersama Tuhan itu berarti kita semakin peka, semakin tajam, semakin dalam arti lebih luas lagi mengetahui seperti apa kuasa jahat itu mau mengambil sukacita bersama Tuhan. Kuasa jahat itu selalu mengambilnya lewat pikiran dan perasaan manusia. Hati kita tidak mungkin diambil oleh kuasa jahat. Karena hati kita itu tempat sanggar suci Tuhan selalu menyapa kita. Sekalipun manusia dengan segala pengalaman dosanya, suara hati menjadi buta,
Tapi tetap manusia yang dari Tuhan itu ketika sungguh-sungguh memandang Tuhan, maka disitulah rahmat berkarya. Maka Tuhan selalu mengundang kita untuk meninggalkan the darkness dan berkembang dalam kesatuan dengan Tuhan. Saya menggambarkan hidup kita itu seperti naik gunung dan turun gunung. Ketika kita mendaki gunung, perasaan pikiran kita membuat kita capek ya. Udahlah, ngapain capek-capek sampai ke atas ya. Saya kesini kan pengennya untuk rileks ya. Cukup di sini aja memandang gunung kan sudah cukup ya. Godaan-godaan itu maksudnya lewat pikiran yang membuat kita berhenti untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu selalu mengarah kepada Tuhan. Maka ketika kita menetapkan hati untuk naik gunung, kita semakin menemukan banyak hal. Naik gunung membuat kita semakin menemukan siapakah aku? Siapakah aku? Siapakah diriku? Dan kita juga menemukan dalam hidup ini, siapakah yang berperan dalam hidupku? Kita semakin menemukan ketika dalam situasi tidak mudah, tapi kita tetap setia untuk mengarah kepada Tuhan. Kesetiaan itulah yang membuat kita menemukan bagaimana Yesus berkarya dalam setiap peristiwa hidup kita. Yesus berkarya dalam suka dan duka. Yesus berkarya dalam jatuh dan bangun. Dengan itulah kita menemukan yang terpenting bukanlah peristiwanya. Yang terpenting adalah apakah aku sungguh mengalami kehadiran Tuhan dalam peristiwa itu yang menjadi sumber semangat hidup, yang menjadi sukacita. Mari kita lihat perjalanan masing-masing hingga hari ini. Tentu ada banyak hal yang membuat kita kadang berpikir ini mustahil. Bagaimana mungkin aku yang seperti ini bisa hari ini seperti ini? Kita seolah-olah mengatakan ada mujizat ini. Ada sesuatu yang mustahil dari sana manusia. Bagaimana mungkin aku yang dulunya seperti itu, yang tersinggung sedikit mulai mencapik-capik ya, meronta-ronta, padahal belum ada kata-kata yang keluar. Ya. Bagaimana mungkin aku yang dengan mudah tersulut ya, oleh perkataan orang sampai aku tidak dapat mengendalikan diriku. Dan bagaimana mungkin hari ini aku menjadi pribadi yang seperti ini. Kerap kita merasakan menjadi pribadi yang seperti ini. Tapi sesungguhnya kita bukan menjadi pribadi yang seperti ini. Tapi itulah pribadi diri kita sendiri. Pribadi yang selalu mengalami kepenuhan ketika kita sendiri bersedia untuk hadir dalam kehadiran Tuhan. Menjadi pribadi yang kita sebut human being. Dalam perjalanan hidup kita, naik gunung, kita semakin menemukan banyak cara berpikir dan cara merasa kita itu pada human having. Apa yang saya punya, itulah yang membuat saya ada. Human relating, apa yang saya punya teman, itulah yang membuat saya berada. Human dating, ya. Kalau saya punya pacar, kalau saya punya jodoh, saya merasa hidup saya berada. Human doing, kalau saya melakukan banyak hal, seolah-olah hariku tidak ada yang sia-sia. Banyak hal muncul dan akhirnya kita menemukan. Kebahagiaan itu bukan tentang human having, bukan human doing, bukan human yang selalu kita anggap itulah maknaku ketika aku menjadi manusia.
kita akan menemukan dalam naik gunung kesadaran bahwa kita sejak dulu sampai hari ini dan seterusnya adalah human being. Kita berarti karena kita berada karena kita diciptakan, dan adanya kita itu adalah baik, dan yang baik dari kita itu adalah yang membawa sukacita. Di atas semua kegagalan, keputusasaan dan semuanya, ketika kita mendapatkan orang-orang yang menjadi hero kita ada di samping kita, tanpa mengatakan apapun, bukankah itu adalah human being? Mereka tidak melakukan banyak, tetapi kehadiran mereka memberi konfirmasi bahwa Tuhan hadir. Inilah pengalaman naik gunung. Ketika kita naik gunung, kita hanya melihat diri kita di bawah. Kita nggak melihat ke atas. Ya. Tapi ketika sampai puncak, kita menemukan di dalam Tuhan semua terhubungkan. Di dalam Tuhan semua terkoneksi. Di dalam Tuhan kita menemukan seluruh sejarah hidup kita tidak ada satupun yang sia-sia. Dan itulah bertumbuh dalam kesatuan dengan Tuhan. On the top, Jesus is my Lord. Jesus is my hero. Jesus is my way. Jesus is my life. Maka perjalanan untuk sampai kepada Tuhan, kita juga tahu lewat berbagai macam pribadi dan peristiwa, kita dibentuk semakin peka dan sadar bahwa semuanya itu adalah kehadiran Tuhan yang semakin kesini semakin jelas dan semakin menyala, seolah-olah seperti cahaya yang bersinar yang membuat kita sungguh bahagia dan sukacita. Bahkan orang-orang yang menghakimiku, orang-orang yang mengadiliku, orang-orang yang berkata-kata tidak enak, orang yang membenciku, disitulah ketika aku melihat Tuhan, semuanya terhubungkan. Lewat semua orang yang ada dalam hidupku, aku belajar. Ketika aku terjatuh, aku lemah, aku belajar dari mereka yang menjatuhkan aku, dari yang mengalahkan aku. Belajar tentang kerendahan hati. Ketika aku menemukan, aku diapresiasi. Aku dipuji oleh banyak orang karena keberhasilan. Aku diangkat sebagai karierku lebih lagi daripada sebelumnya. Disitulah juga aku belajar dari mereka yang mengapresiasi diriku, yaitu rahmat, kerendahan hati. Baik ketika aku jatuh, maupun ketika aku dipuji, semuanya menjadi sarana untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah rahmat, kerendahan hati. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, ketika kita join di atas puncak, disitulah kita menemukan sukacita kita ketika kita sungguh menjadi pribadi yang ini bukan tentang diriku, ini bukan tentang siapapun, ini tentang Allah. Dan disitulah kita menemukan semakin kita bebas untuk let God, membiarkan Allah berkarya dalam hidupku, maka semakin aku menemukan cara-cara baru untuk bebas bagaimana membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Semakin aku terlatih oleh jatuh bangun dalam hidup ini, semakin aku juga punya cara yang baru. Agar sebelumnya aku dibenci karena cara itu, tapi sekarang aku semakin tahu, tanpa membuat orang membenciku, aku pun juga mempunyai bahasa yang baru untuk menaklukkan hati orang untuk Tuhan. Semakin ke sini, semakin ke arah kita punya banyak pengalaman mewartakan Tuhan lewat berbagai macam peristiwa, maka akhirnya
semua peristiwa itu adalah guru. Semua peristiwa itu adalah my hero. My hero yang tiada lain adalah mengajarkan bagaimana mewartakan Injil, kabar gembira, sukacita di tengah-tengah masyarakat modern yang semakin tidak melihat pentingnya kepedulian pada Tuhan, atau bahkan dalam konteks relativisme moral, orang semakin tidak lagi melihat baik dan buruk adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan. Yang penting adalah apa yang dipikirkan dan dirasakan. Itulah yang membuat orang bergerak. Dan inilah tantangan kita, tantangan umat beriman. Semakin menjadi modern, semakin kita dituntun oleh Tuhan menjadi terampil mewartakan Tuhan dari hari ke hari, menuntut juga keberanian untuk dituntun oleh Roh Kudus. Keberanian untuk belajar juga dari perkembangan budaya dan zaman. Bukan untuk menanggapi budaya dan zaman, tapi bagaimana dalam budaya dan zaman yang berubah itu, aku tetap mewartakan Tuhan dengan sukacita. Itulah anugerah kita naik gunung. Di atas gunung, di puncak gunung, kita melihat aneka macam cara evangelisasi, aneka macam bentuk pewartaan, dan tak terbilang jumlahnya inspirasi-inspirasi yang membawa manusia semakin kreatif mewartakan kerahiman Tuhan. Di atas gunung kita menemukan ada begitu banyak bantuan-bantuan yang selama ini kita menganggap itu tidak penting. Kita tahu bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita pun adalah sarana yang Tuhan berikan. Tapi karena kita mungkin hati kita terlalu lelah memikirkan banyak hal yang sifatnya teknis, hati kita tidak tergetar oleh banyaknya orang-orang yang siap menjadi bagian dari diri kita untuk bersama-sama mewartakan Tuhan. Maka disinilah kita juga belajar dengan naik gunung, tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi juga dari orang lain. Kita belajar menjadi rendah hati untuk bersama-sama selalu melihat peranan masing-masing dalam karya keselamatan yang terus berlangsung dan mengundang setiap orang untuk ambil bagian dan terlibat dalam karya keselamatan yang terus berlangsung sampai kepenuhannya ketika Tuhan datang kembali. Inilah Advent. Advent adalah suatu sukacita, keberanian iman. Sukacita yang membuat orang punya harapan. Dan harapannya itu bukan berhenti pada dirinya atau pada dunia. Harapannya adalah semakin memandang Allah dalam aneka macam pengalaman yang membawa kita sukacita. Itulah kegembiraan Injili, yaitu ketika kita dapat melihat Allah dengan segala macam aneka cerita-cerita yang menenangkan. Ketika kita melihat Allah dalam diri tetangga kita yang akhirnya mengatakan terima kasih atas doa-doamu. Ketika kita mendengar dari tetangga kita atau orang dari keluarga kita atau saudara kita, terima kasih untuk kehadiran. Ketika kita mendengar dari sahabat-sahabat kita, di mana kehadiran kita juga memberikan penemuan. Dan bahkan dari orang-orang yang kita tidak tahu. Tapi semua membawa kita untuk semakin memuliakan Tuhan. Maka dengan kita mendapatkan kekuatan baru, dan masa Advent adalah masa kita merefleksikan bagaimana Tuhan menuntun kita dan membantu kita untuk berkembang dalam iman, maka di saat yang nanti kita harus turun gunung, kita harus kembali lagi ke dunia yang sama. Dunia yang sama akan memberi kelelahan, tetapi kali ini kita sudah terlatih karena kita menemukan cara baru menghadapi dunia. Kita terlatih menemukan bentuk baru dalam berelasi dengan orang-orang dunia, karena Tuhanlah yang mengajarkan kita lewat kegagalan yang kita anggap kegagalan,
lewat jalan buntu yang kita anggap putus asa. Tetapi semua pengalaman itu di dalam relasi dengan Tuhan menjadi cara kita berefleksi tentang bagaimana mewartakan Tuhan tanpa kita putus asa, tanpa kita berhenti, dan terlebih lagi bagaimana mewartakan Tuhan kepada yang lain yang semakin efektif dan semakin orang berjumpa dengan Tuhan. Inilah pengalaman turun gunung. Kita let go, tapi kita juga sedia dituntun Tuhan. Kita sudah semakin terampil bagaimana mengalami Allah. Maka inilah yang selalu kita renungkan juga ya Bapak Ibu ya. A life not lived for other is not life. Itulah yang selalu kita mengatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dan Tuhanlah yang membalut kita. Dan Ibu Teresa selalu mengatakan, kita bukanlah pekerja sosial, tapi kita adalah seorang kontemplatif. Apa itu kontemplatif? Yaitu mengalami kehadiran Tuhan secara nyata di dalam setiap pribadi-pribadi yang kita jumpai. Maka bukan kita membantu mereka bebas dari, tapi orang yang kontemplatif adalah orang yang being. Bagaimana aku hadir di sampingnya, sehingga orang yang kita kunjungi, orang yang kita sapa, orang yang ada bersama kita, menjadi orang yang semakin sadar dan bebas untuk datang kepada Tuhan. Bebas untuk datang pada Tuhan bukanlah jerih upaya kita. Kehadiran kita yang setia, itulah yang membuat banyak orang memutuskan bebas dari dan akhirnya bebas untuk datang pada Tuhan. Maka di sini Bapak Ibu, saya pernah membawa renungan ini ya, yang membuat kita itu selalu berjalan kepada Tuhan karena memang hanya Tuhanlah yang mempunyai cinta tak terbatas. Dan kita tidak dapat menjadi seperti Tuhan. Tetapi mengarah kepada Tuhan membuat kita yang terbatas ini dimampukan oleh rahmat-Nya untuk setia dalam keterbatasan kita. Terus mengarah kepada Tuhan. Cinta terbatas kita tentu ada banyak hal yang membuat kita berhenti. Tetapi dengan memandang Tuhan, cinta terbatas kita dimampukan untuk terus dalam keterbatasan mencintai. Untuk terus dalam keterbatasan merangkul. Untuk terus dalam keterbatasan menggendong. Untuk terus dalam keterbatasan berjalan bersama. Keterbatasan-keterbatasan diriku dan diri sesama kita. Itulah kekuatan dari cinta ilahi yang selalu kita mohon dalam doa. Agar kita setia berjalan bersama rahmat Tuhan. Maka Bapak Ibu, Suster, saya ingin mengajak Anda merenungkan kembali ya, bahwa penderitaan Yesus itu masih terus berlangsung. Tapi penderitaan Yesus itulah yang menguatkan kita. Karena kita mengikuti Yesus, maka kita pun membawa penderitaan kita sebagai persembahan. Dalam doanya di Kalkuta tahun 4850, Ibu Teresa mengatakan, ketika Anda melihat penderitaan orang-orang, Anda menyadari bahwa penderitaan Yesus sedang dihidupkan kembali. Marilah melayani Yesus yang menyamar dalam diri orang miskin. Marilah kita membuat pengorbanan. Marilah kita mengizinkan Tuhan untuk mencintai melalui diri kita. Saya loncat saja. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang dikatakan oleh Pedro Arrupe, Jenderal Gamis Brigade Yesus, yang meninggal 10 tahun setelah dia berhenti menjadi jenderal. Dia meninggal tahun 91, dia berhenti tahun 81. Di tahun 81 dia mengalami pendarahan otak, tapi dia masih sadar. Dan selama itu dia dibantu oleh sekretarisnya untuk menulis banyak hal.
sampai dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sebelum dia semakin lemah, dia menulis sesuatu. Nothing is more practical than finding God. Tapi Mami mau matiin nggak bisa? Falling in love Matiin aja in a biar. final way. What you are in love with, what seizes your imagination, will affect everything. Fall in love, stay in love, and it will decide everything. Jadi, tidak ada hal yang lebih praktis daripada selalu menemukan Tuhan. Dan itu adalah tentang bagaimana jatuh cinta secara mutlak, ya, secara total. Dan kita perlu berlatih itu. Maka sebagai cara yang semakin total kita jatuh cinta pada Tuhan, maka apapun yang membuat kita mencintai Tuhan, itulah yang mengatur, mengisi pikiran dan perasaan kita, imajinasi kita, yang mempunyai pengaruh kepada apapun yang kita putuskan. Ketika kita jatuh cinta dan tetap setia dalam cinta itu, maka segala sesuatu diputuskan dalam relasi dengan cinta pada Tuhan. Dan Beto Arupe di saat-saat terakhirnya menulis ini, dia menulis satu hal yang kiranya menurut hemat saya sangat penting buat siapapun. Ketika aku tidak dapat berbuat apa-apa, ketika aku semakin tidak dapat lagi berpikir, ketika aku hanya bersandar pada kerahiman Tuhan, aku menyadari inilah sesungguhnya yang aku dambakan sejak masa muda. Hanya bersandar dalam kerahiman Tuhan, hanya memandang Tuhan, dan tiada yang lain kecuali aku memandang Tuhan. Hanya yang lainnya aku tidak dapat memandangnya. Dan disitulah ketika Arupe tidak dapat berbicara, tidak dapat lagi mengatakan apapun, mengungkapkan apapun, dia membawa situasi itu sebagai anugerah terbesar dalam hidupnya. Karena ia semakin bebas dalam keterbatasannya hanya memandang Tuhan. Maka itulah kebebasan yang paling otentik, yang sejati adalah ketika kita hanya mencari Allah dan ketika hanya Allah tempat tujuan kita melangkah. Dan sakit akhirnya membawa kita untuk belajar semakin berani hanya bersandar kepada Tuhan. Itulah rahmat yang boleh kita terima sebagai rahmat iman ketika kita mengalami sakit, mengalami perbatasan, bukan hanya mengalami keberhasilan, semuanya adalah sama, membawa kita semakin mencintai Tuhan. Mari kita lihat renungan ini. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another.
Hidup yang tidak dihidupi sama yang lain bukanlah hidup ya. Dan ini Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKIT, ITM ya, kita menemukan ya bagaimana khususnya mereka yang dalam situasi berhadapan dan berjumpa dengan keterbatasan justru membawa kita menemukan keterbatasan. Saya mau mengatakan demikian Bapak Ibu ya. Ini sharing sedikit ya. Bagaimana setiap Jumat kedua dan keempat sekarang ini kan anak-anak mahasiswa bersama dengan apa namanya KKIT KBORen itu sekarang melakukan yang namanya pelayanan makan siang gratis dari jam 11 sampai jam setengah 1. Kadang sudah habis ya, jam 12 sudah habis. Dan sekarang ini sudah berjalan genap setahun lebih ya. Karena kita lakukan tahun lalu pas berbuka puasa bersama. Dan saya menemukan kesaksian-kesaksian inilah yang menggerakkan hati orang muda. Orang muda sekarang itu jenuh ya Bapak Ibu ya. Khususnya anak muda yang zaman modern ini jenuh untuk mendengarkan kata-kata. Jenuh mendengarkan isi perkataan, omongan. Karena sekarang ini semua itu ada di internet. Semua itu mengalir setiap hari, kata-kata indah. Tapi orang muda akan tergerak ketika dia melihat seorang datang dalam kerendahan hati untuk mengambil makan siang. Dan dengan rendah hati mengatakan, saya mau makan. Dan dengan rendah hati menerima. Bapak mau berapa banyak nasinya dan mengatakan kebutuhannya. Dan ketika dia mengatakan, cukup, nanti nggak habis ya, nggak bisa habis makan. Coba, orang-orang kecil seperti itu justru menunjukkan menghargai makanan, menghargai satu butir nasi. Dan anak-anak muda yang mendampingi kegiatan makan siang gratis itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana orang yang kelaparan itu adalah orang yang paling menghargai makanan. Karena mereka tahu mendapat makanan susah. Justru kalau saya melihatnya orang-orang yang kelaparan itu secara fisik lapar, tetapi secara hati mereka kaya. Karena mereka sadar ya, masih ada lain yang membutuhkan. Sedikit saja, cukup segini aja. Nanti kasih yang lain. Perhatian kepada yang lain itu lahir secara alamiah. Bukan karena teori, bukan karena pemikiran, bukan karena apapun yang punya kepentingan. Kemarin saya membaca, mendengar renung kata-kata dari Prof. Renat Kasali ya. Dia mau membuat di TikTok dan dia marah ya dengan berbagai macam pejabat yang mengambil kesempatan dalam situasi bencana di Sumatera. Tapi Bapak Ibu, apapun namanya, human being adalah kehadiran kita. Sekarang ini kita berlomba-lomba atau terpicu ya untuk terlibat dalam mengirim bantuan ke Sumatera. Itu baik, ya. Itu sungguh-sungguh sesuatu yang dibutuhkan, konkret ya. Tetapi apakah baru kali ini kita digerakkan oleh kebutuhan itu? Bukankah setiap hari kita juga berhadapan dengan kebutuhan itu? Baik di keluarga kita, dalam situasi relasi dengan orang tetangga kita. Ya. Kita bersyukur bahwa kita juga punya komunitas seperti Jumatan di sini. Dan komunitas ini menjadi komunitas yang saling meneguhkan dalam rahmat iman. Cerita dan sharing Bapak Ibu selalu memberikan kekuatan dalam kesendirian, dalam perjuangan, kesepian, tapi tetap menemukan bahwa setiap bersama Tuhan itu juga perjuangan. Setiap orang unik, tapi juga setiap orang dipanggil bersaksi tanpa sesuatu yang harus ditunjukkan sebagai sesuatu yang baik. Karena kesaksian itu bukan untuk menunjukkan kebaikan,
Kesaksian hidup itu adalah sesuatu yang lahir dari perjumpaan dengan Tuhan, dari relasi yang dalam dengan siapapun, yang membuat kita mau berjumpa. Tanpa mengajarkan, tanpa menunjukkan apa yang baik, karena kita itu sesungguhnya sudah baik dari awalnya. Justru kehadiran kita yang setia untuk siapapun yang datang, itu juga suatu dorongan alami kita untuk selalu hadir bagi siapapun. Maka kali ini saya ingin mengajak melihat lagi joy, sukacita. Sukacita kita adalah apa? Karena kita dibentuk oleh banyak orang untuk menemukan keberadaan kita dan orang lain. Itu adalah joy. Dan yang membuat kita joy, karena kita tahu misteri cinta itu adalah dengan setia berada untuk yang kita cintai. Mari kita lihat video ini. Joy. That is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy. If we accept the good news that God loves us, that we are somebody very special to Him, that in tenderness and love He has created us, He has loved us, He keeps us alive and all that. In tenderness and love, that is the reason of all joy. And that's what Jesus came, that my joy may be yours. God speaks in the silence of the heart, and we listen. And then we speak to God from the fullness of our heart. First we listen, God speaks, and then we speak and God listens. And that connection is prayer, is oneness with God. A soul of prayer, fruit of prayer, is deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. Baik, Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan kembali menyadari hidup itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu tidak harus dibuktikan. Karena hidup itu adalah anugerah. Dan anugerah yang kita terima itu adalah anugerah pada dirinya, sehingga tidak perlu kita tambahkan atau kurangi, atau kita perbaiki, atau kita kembangkan. Anugerah itu adalah keberadaan diri kita dan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menjadi human being. Being adalah hakiki kita, jati diri kita, yaitu manusia yang ada. Dan ada itu adalah ada untuk kita menjadi sarana bagi yang lain datang pada Tuhan. Dan itulah keberadaan kita satu sama lain. Tujuannya adalah bukan berhenti pada diri kita, tapi melalui diri kita, orang semakin datang kepada Tuhan yang adalah sumber sukacita semua yang berada. Come follow me. Leave all and gather
Spirit.